ada di sana. Itu saat-saat terakhir akhir zaman. Di waktu Paulus berjumpa Yesus, itu bukan akhir zaman. Halo kawan, kau baca premisnya. Kau pernah belajar logika matematika? Begini, biar ku ajarin logika matematika cuma. Giliran saya boleh? Saya boleh ngomong? Dulu, dengar, biar ku ajarin silakan kau ngomong, silakan. Oke, dalam logika matematika pernah diajarkan kalau kita pernah belajar. Ada untuk menemukan kesimpulan yang logis, kita harus tahu premis pertama. Dan premis kedua, dari hasil premis pertama dan kedua bisa ditentukan kesimpulan. Contohnya, Elia adalah setiap orang yang bermarga, misalnya si Hotam adalah orang Batak. Elia bermarga si Hotam. Premis pertama itu setiap orang yang bermarga si Hotam adalah orang Batak. Premis kedua, Elia orang Batak. Kesimpulannya, Elia pasti orang Batak. Begitu contohnya. Dari ayat yang kau pertanyakan tadi, premis pertamanya, Yesus mengajarkan tentang akhir zaman. Premis kedua yang kau pertanyakan, Paulus berjumpa dengan Yesus. Berarti kesimpulannya yang dijumpai Paulus benar, Yesus sejati. Karena itu bukan berbicara tentang, karena Paulus bertemu Yesus bukan di saat akhir zaman, kawan. Kau harus paham itu. Ya. Silakan. Boleh gantian. Setelah angka 1 angka berapa? Setelah angka 1 angka berapa? Setelah angka 1 angka 2. Angka 2. Nah, sekarang ketika Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Mu di situ siapa? Kepada para murid. Murid itu angkatan pertama? Angkatan pertama. Angkatan pertama. Jadi penyesatnya datang kepada siapa? Kau baca konteksnya dari yang atas. Ingat, saya ikuti. Ingat. Saya ikuti. Setelah angka 1 angka apa? Angka 2. Angka 2. Jadi jangan terbang dulu ke angka 7, angka 8 ya. Siap. Ingat, kau yang tadi mengatakan pintar, katanya kau ngajar. Jangan kau gila ke dalam sendiri. Nah, sekarang penyesat itu datang kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Petrus. Kepada Paulus berarti. Mate meja. Ya. Kamu yang harus banyak belajar. Matius 24. Di situ murid-murid Yesus datang kepada Yesus di Bukit Zaitun. Ada nggak Paulus di situ? Ikut. Tidak ada. Tidak ada. Berarti Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Penyesat itu datang kepada siapa? Kepada para rasul berarti. Kepada murid. Sekarang begini. Boleh tunggu dulu, belum selesai. Selesai. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang datang kepada murid Yesus mengaku bertemu dengan gurunya di padang gurun? Jawab. Paulus. Kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Kata Yesus, jangan percaya di saat akhir zaman. Di saat akhir zaman loh. Premis pertamanya itu di saat akhir zaman. Kalau begitu sesudah angka giliran saya cuma sesudah angka 1, angka 2. Jangan kau loncat ke akhir zaman. Kacau otakmu, robek juga otakmu. Kupikir pintar. Allah mak. Jadi dengar. Saya tidak perlu mendengarkan. Saya tidak perlu mendengarkan pembohong, pendusta, penyesat. Saya tidak perlu mendengarkan penyesat kayak kau. Saya cuma butuh kamu itu jujur terhadap dirimu sendiri. Kau sendiri yang mengatakan premis pertama, premis kedua. Loh, kok kamu yang jilat sendiri, ludahmu kau yang melanggar aturanmu sendiri. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Siapa yang datang kepada Paulus, kepada murid Yesus, mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Kau sebutlah Paulus. Nah, pertanyaan saya, Yesus meminta murid yang percaya kepada Paulus atau jangan percaya? Jawab. Jangan percaya, Bang.
Jangan percaya. Sederhana. Kalau kalian mau waras itu sebenarnya sederhana. Kamu saya yakin apakah kamu mengatakan Isa Al-Masih di dalam Quran itu adalah sosok yang tidak disalibkan? Yakin sepenuh hati. Yakin, saya yakinnya. Bahkan sampai kau gorok leher saya akan tetap mengatakan Nabi Isa alaihissalam tidak disalibkan. Oke, terus siapa yang gantiin dia salib? Yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan bagi yang menyalibnya. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Siapa yang digantikan itu? Tidak disebutkan namanya, tetapi bukan Nabi Isa. Oke, tidak disebutkan namanya. Yes. Berarti yang disalibkan bukan Yesus, betul? Bukan Yesus, anak Yesus. Maria, betul. Berarti yang disalibkan adalah yang digantikan, betul? Yang menggantikan, betul. Oke, yang menggantikan. Oke. Kalau begitu, Bang Juma, kalau begitu kami orang Kristen tertipu tidak? Tertipu? Iya. Siapa yang menipumu? Siapa yang menipumu? Aku tanya sama kamu, berarti kami orang Kristen tertipu tidak? Kami percaya tertipu, tapi pertanyaan saya, tertipu. Dengar. Tertipu dong, tertipu. Kamu tertipu. Siapa yang menipumu? Paulus. Saya tertipu. Paulus yang menipumu. Kan Yesus mengatakan jangan kau percaya. Kenapa kau percaya? Kau bilang Paulus. Quranmu yang menjelaskan bahwa yang sekarang saya tanya samamu. Yang mengajarkan kamu untuk menyembah Kristus yang datang kepada Paulus, Al-Quran atau surat Paulus? Jawab. Siapa otak penipu di dalam Quranmu? Saya tanya dulu samamu. Siapa yang mengajarkan kamu menyembah Kristus yang datang kepada Paulus? Al-Quran atau kitabmu sendiri? Jangan di-mute, Bung. Jangan di-mute, Bung. Santai aja, saya Juma. tidak pernah takut kepada pengikut Kristus. Santai, Bang Juma, santai. Saya santai. Al-Quran saya datang di abad ke-7. Kristen sudah ada di abad pertama katanya. Pertanyaan saya samamu, apakah Al-Quran... Santai aja kita, Juma. Santai aja, Juma. Ya kalau santai, kenapa kamu nggak berani jawab pertanyaan saya? Kenapa kau nggak berani jawab pertanyaan saya? Kenapa kamu nggak berani menjawab pertanyaan saya? Mampus. Kenapa kamu nggak berani menjawab pertanyaan saya? Kau menuduh Al-Quranku, padahal Al-Quranku hanya datang mengklarifikasi keadaan. Yang datang kepada kalian pertama kali mengajarkan kalian menyembah kepada Kristus. Yang dilantik Tuhan menjadi Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Itu siapa yang menjadikannya menjadi Tuhan dan menjadi Kristus? Hah? Siapa? Hah? Kamu naik ke sini jangan sok pintar. Kalau cuma modal imani saja. Jangan jadi pengecut. Mute, turunkan pengecut. Iya, kalau kamu bahlul diturunkan dong. Ngapain saya diskusi sama orang bahlul? Kamu hanya turunkan aja tahu. Kenapa saya turunkan kalau cuma bahlul, cuma ngomong nggak ada artinya, cuma ngomong-ngomong congor doang, pasti diturunkan. Untuk apa? Juga. Nah, kau diturunkan untuk apa? Kalau cuma naik di sini maki-maki, naik di sini cuma bikin malu Kristen yang lain, untuk apa? Kamu duduk yang tenang, kita diskusi pakai data, baru hebat. Saya bertanya, kau tanya saya. Apakah Kristen tersesat? Jawaban saya singkat, tersesat. Ketawa kan kamu? Sekarang pertanyaannya, siapa yang menjadikan Kristus Yesus yang disalibkan oleh orang Roma itu menjadi Tuhan bagi kalian? Siapa? Paulus. Mampus. Al-Quran saya mengatakan wa qaulihim, karena ucapan mereka, karena fitnahan mereka yang mengatakan bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa alaihissalam, maka aku hukum mereka. Apa hukumannya? Kalian percaya kepada dusta. Apa buktinya? Yesus mengatakan jangan percaya. Yang kalian lakukan apa? Percaya. Sadar gak kalian itu? Yesus mengatakan jangan percaya. Yang kalian lakukan apa? Percaya.
Hei, saudara-saudara Kristenku, sadarlah. Sadarlah, sadar. Sadar. Kalian tidak hidup kekal di dunia ini. Besok hari kau mati. Paham? Gunakanlah otak kau itu. Jangan kau pakai Al-Quran. Berat. Berat. Kitabmu aja yang sudah terjemahan, yang direvisi, dikoreksi, kalian tidak bisa paham. Apalagi mau pakai Quran. Jangan pakai Quran. Berat. Pakai aja kitab kau itu. Apa kata Yesus? Apabila ada yang berkata bertemu dengan Kristus di padang gurun, bertemu dengan Kristus di dalam bilik. Nah, kenapa emang? Jangan percaya. Nah, sekarang dudukkan perkara ini kepada diri kalian. Bercermin. Pasang kuping baik-baik. Kalian percaya atau tidak percaya? Bang, Dudukkan itu. Bang Ya, Juma. silakan. Ini kan Bang Juma bilang murid-murid Yesus itu datang ke bukit apa tadi Bang? Zaitun. Bukit Zaitun. Terus Siap. si Paulus kelompok mereka itu ya. Gimana? Si Paulus nggak ada di kelompok-kelompok murid-muridnya itu. Nggak ada. Nggak ada. Oh, jadi si Paulus itu bertemu di gurun sama Kristus bersamaan dengan murid-muridnya yang ke Bukit Zaitun kah Bang? Gimana? Sorry. Gini Bang, kan Bang Iya. Juma bilang di Bukit Zaitun itu Yesus bersama murid-muridnya. Siap. Nah, terus si Paulus nggak ada di kelompok mereka. Lalu si Paulus tadi bertemu di gurun itu bersamaan nggak sama Yesus di Zaitun itu? Misalnya, Nggak, misalnya begini. Iya. Si muridnya pergi ke Bukit Zaitun, si Paulus pergi ke gurun. Begitu kah Bang? Enggak bersamaan itu. Enggak ya? Lebih dulu Yesus dengan muridnya. Karena yang diceritakan Matius adalah keadaan yang terjadi di zaman Yesus. Sedangkan yang diceritakan Lukas adalah keadaan yang terjadi kepada Paulus. Sementara pada saat Yesus berkarya, Paulus belum berkarya. Paulus bukan siapa-siapa di situ. Nanti setelah Yesus tak ada, baru Paulus kemudian berkarya. Makanya Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa banyak orang yang disesatkan oleh Kristus palsu ini? Satu-satunya kandidat pengikut Kristus cuman Kristen. Kalau Kristen mengaku bukan kami, lalu siapa? Banyak orang itu siapa? Dan keturunan siapa kelak yang akan diusir oleh Yesus? Di mana mereka memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus, itu keturunannya siapa? Penyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Orang yang bermukjizat, mengusir setan, akan diusir oleh Yesus. Itu kira-kira keturunan Islam atau keturunan Kristen? Kristen sih Bang. Ya, Kristen. Nah, itu kalau orang jujur tuh, orang menggunakan akal itu pasti akan sampai kepada poin kebenarannya. Iya karena nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Cuman Kristen doang. Cuma kami doang. Nah, sekarang apa nasihat Petrus ketika dikatakan bahwasanya nubuatan Daud? Nasihat Petrusnya apa? Kepada orang angkatan jahat yang kepada mereka dijadikan yang mereka salibkan itu menjadi Kristus. Selamatkanlah diri kalian dari angkatan jahat ini. Nah, begitu juga saudara Kristen hari ini. Setelah Anda tahu duduk persoalannya, ternyata ada Kristus palsu. Dan Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Maka dengarkan nasihat Petrus, selamatkan diri kalian dari angkatan jahat. Maksudnya keluar dari lingkaran angkatan jahat.
Apa bukti kalau Anda itu berada pada angkatan jahat, keturunan angkatan jahat? Apa buktinya? Anda percaya kepada kebangkitan Kristus dari alam kubur. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Orang Farisi, orang Yahudi, dan angkatan jahat datang kepadaku dan minta satu tanda, menuntut satu tanda. Guru, berikanlah kami satu tanda. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Nah, kalau cuma 3 hari 3 malam di perut bumi, setelah itu kemana? Ya keluar. Makanya di dalam Yohanes 12 nomor 30, tidak banyak lagi aku berbicara dengan kalian. Sebab penguasa dunia yang telah datang, penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari Gan Eden? Kan sudah pada zaman Adam dilemparkan keluar dari Gan Eden. Satu-satunya adalah dilemparkan keluar dari kubur. Karena kenapa? Nubuat Yesus, nubuat Daud mengatakan Mesias yang dinaikkan atau yang dibangkitkan kemudian oleh tangan kanan Tuhan itu tidak ditinggal di alam kubur, tidak, jasadnya tidak mengalami kematian. Nah, lalu siapa yang keluar dari kubur ini kalau begitu? Anak manusia yang mana? Yang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Yesus kah? Bukan. Lalu siapa? Ya makan suap. Siapa yang makan suap? Yudas. Berarti yang keluar dari kubur itu adalah Yudas yang sudah diberi kuasa oleh iblis. Makanya dia mengatakan Matius 8 nomor 18, kepada aku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Jadi yang keluar dari kubur ini siapa? Anak manusia. Siapa anak manusia itu? Ya Yudas. Siapa yang memberikannya kuasa? Ya iblis. Apa buktinya? Baca Lukas 4 nomor 6. Iblis membawa Yesus pada gunung yang tinggi, lalu memperlihatkan segala kemegahan dunia. Lalu iblis berkata kepada Yesus, "Sus, ya paman, segala kemegahan, segala kemuliaan, semuanya ini akan aku berikan kepadamu, kuasa di bumi, jika engkau menyembahku, hingga engkau tunduk menjadi pengikutku. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki." Yesus terima enggak kuasa itu? Enggak. Berarti kuasa tidak ada pada diri Yesus. Nah, di data nomor 13-nya dikatakan di Lukas 4 itu, iblis mundur dari mencoba Yesus. Gagal. Tidak berhasil. Apa jawabannya, Bang? Siapa jawabannya siapa? Yesus. Enggak. Yang jangan cobai Tuhanmu itu. Ya, jangan kau mencobai Tuhanmu. Nah, ya. Jangan hanya kepada Dia saja engkau menyembah. Ya itu yang pas saya dulu pikir. Jangan kau cobai Tuhanmu, saya kira Yesus. Itu Oh, bukan. setelah saya pikir-pikir lagi, lain maksudnya. Bukan, Bang, bukan. Iblis itu bukan ada hanya zaman Yesus. Iblis ada pada zaman para nabi. Pada zaman Adam, iblis datang mencobai Adam. Pada zaman Abraham, pada zaman Nuh, pada zaman Lut, iblis datang. Ketika zaman Lut berhasil, hampir seluruh pengikut Lut menjadi dikutuk. Ketika zaman Lut, demikian juga adanya. Ketika zaman Abraham, hampir juga demikian adanya. Kemudian zaman Musa juga demikian adanya. Iblis selalu kemudian mengecoh para nabi, para utusan. Ketika zaman Daud, ketika zaman Salomo, ketika zaman Yesus, iblis selalu berkarya. Jadi iblis itu selalu masuk. Bagaimana bisa merusak tatanan pengajaran para nabi ini?
Nah, dia melihat potensi pada diri Yesus. Wah, ini Yesus ini pengaruhnya luar biasa. Kalau saya pakai nama Yesus, pasti ajaran saya laku. Karena kalau saya pakai ajaran yang lain, tidak laku. Kalau saya pakai ajaran nama Yesus, makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku. Dan berkata, akulah Kristus. Berarti iblis datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, sekarang, kata Yesus apa? Jangan kau percaya. Kalau ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun. Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di gurun. Nasihat Yesusnya percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Emang kenapa kalau dipercaya? Kamu akan disesatkan. Nah, memang kenapa kalau disesatkan? Otakmu nggak berfungsi. Emang apa buktinya kalau otakku tidak berfungsi? Ya, buktinya otakmu nggak berfungsi. Yesus mengatakan jangan percaya, kamu malah percaya. Buktinya kalau otakmu tidak berfungsi, Tuhan Maha Kuasa, tapi menjadi manusia yang tidak berkuasa. Tuhan pencipta, tetapi dilahirkan manusia. Tuhan itu maha hidup, tapi dibunuh manusia. Tuhan maha kuasa mengampuni dosa, tapi dia harus bunuh diri dulu untuk mengampuni dosa. Kenapa bisa kayak gitu agak polanya? Karena kamu sudah disesatkan, makanya otakmu gak berfungsi. Berarti kayak orang terhipnotis ya, Bunda. Iya, kan disesatkan, Bun. Sekarang begini, Bunda. Bunda pernah lihat penjual obat di pasar? Iya, iya. Oke, penjual obat di pasar. Ketika penjual obat ini mengatakan ini bisa mengobati sakit pinggang, ini bisa gini-gini. Yang percaya berdiri nggak di depan? Berdiri kan? Orang percaya berdiri berbaris. Dikasih obat, pegang masing-masing. Dikasih obat semua satu-satu. Habis itu dimintai uang kan? Ini cukup 50.000 aja, ya kan? Mereka sadar enggak di situ? Hilang suara. Enggak sadar mereka itu. Nanti setelah pulang di rumah, digosok di pinggang enggak sembuh. Akhirnya diminum obatnya pun, bahkan botolnya pun dihalusin, jadi tepung dimakan, enggak sembuh-sembuh pinggangnya. Karena sedang disesatkan. Orang kalau lagi dalam keadaan sesat, tersesat, ya tidak sadar. Itulah yang terjadi. Di mana Yesus menyesatkan Dinda Juma? Yesus anak Maria tidak pernah menyesatkan, tapi yang menyesatkan itu adalah Kristus yang datang kepada Paulus. Ya itu yang saya bilang tadi, Nabi palsu. Yang datang kepada Paulus itulah Kristus, dan nabi palsunya itulah Paulus. Kristus itu bakal muncul bagi Nabi palsu. Iya, Kristus palsunya itu datang, dan nabi palsunya datang menyesatkan siapa? Menyesatkan siapa? Murid-muridnya. Coba buka Matius 24 ayat 24. Menyesatkan murid Yesus. Ya, coba buka Matius 24. Sabar dulu, selesaikan dulu. Menyesatkan murid Yesus. Berarti nabi palsunya itu sudah ada di awal zaman itu atau nanti di akhir zaman? Di akhir zaman, dia akan menyesatkan murid-muridnya. Nah, murid Yesus itu yang mana? Ente merasa murid Yesus? Kamu belum paham Alkitab, bahasa Alkitab. Kamu nggak malu ngaku murid Yesus? Gimana? Kamu nggak malu mengaku murid Yesus? Nggak malu? Tidak. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku mendengar suaraku. Kamu pernah mendengar suara Yesus? Gimana? 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 Kenapa kamu? Mana? Inilah, aku bilang tadi sama Bunda Rahma, orang yang lagi disesatkan itu tidak akan pernah sadar. Yesus Kalaupun dia sadar, di mana? dia pura-pura gila. Juma,
Yesus menyesatkan di mana? Di mana? Yesus itu tidak menyesatkan. Yang menyesatkan Tadi itu kamu Yesus bilang palsu. menyesatkan. Yesus palsu yang menyesatkan, Cak Kangkung. Di mana ayatnya, Dinda? Di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Oke. Makanya kau belajar. Jangan kau cuma 24. berpesta babi saja. Matius berapa? Matius 2027,3 nomor 442,1. Mana ada ayat itu, Dinda? Kamu itu Kristen tapi nggak tahu Bible, kan lucu. Emang Lebih kamu paham. udah apa Al-Quranmu? Lebih paham Bible Enggak, Bible Al-Quran daripada kau udah kamu. paham. Kenapa kau lari ke Al-Quran? Coba saya tanya dulu. Apa yang kamu tahu tentang Allahmu? Dari mana kamu tahu itu Allahmu? Itu pertanyaan simpel kan? Coba jawab. Udah, kau selesaikan tugasmu dulu. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, pertanyaan saya, penyesat itu bergelar apa menurut Yesus? Penyesat itu akan datang di akhir zaman, Dinda. Pertanyaannya coba. Lihat orang kalau sudah disesatkan kayak gini, coba lihat. Di mana disesatkan? Pertanyaan saya kan jelas. Apa? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah Jawab kepada Yesus. penyesat Bentar, saya yang bacakan. datang kepadamu Bentar, dengan saya memakai bacakan. namaku dan Tenang. berkata, akulah Kristus. Saya bacakan, tenang. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, Biar saya gelar bacakan ayatnya, gelar dari penyesat itu menurut Yesus apa gelarnya? Yang Penyesat kau itu dia. bacakan sama yang di sini beda. Yang kau bilang itu. Saya bacakan ayat 4-nya. Ya, silakan. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Menyesatkan kamu Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, Ini penyesat yang pokoknya baca di akhir zaman, dengar. Penyesat yang datang kemudian kepada murid Yesus itu gelarnya apa? Perikopnya di akhir zaman nanti banyak. Sekarang itu akhir zaman, Dinda. Banyak Yesus palsu. Coba kau tambal sedikit bocornya otak kau itu, Coba kawan. apanya? Nah, Otak siapa yang pertanyaan saya, dengar. Apakah murid Yesus yang bertanya kepada Yesus masih hidup sampai akhir zaman? Apa? Apakah murid Yesus yang ada di Bukit Zaitun itu masih hidup sampai akhir zaman? Ya tidak lah. Ya tidak. Sementara Yesus mengatakan datang kepadamu. Berarti kapan datangnya itu? Yesus itu bukan hanya muridnya yang dibilang sama gimana lah Juma ini nggak saudara inilah. Ini yang Yesus dibahas berbicara, di akhir zaman nanti bakal datang saudara, Mesias palsu. dengar. Dengar Kalau orang ngomong biar kamu paham. Oke, silakan. Itu diceritakan di akhir zaman. Iya, memang muncul betul. Mesias palsu. Yang kamu bilang tadi Kristus palsu itu Tapi betul. ada dua yang muncul kan? Satu. Penyesat yang muncul dengan Yesus yang asli yang muncul. Di Ada mana dua kan? dalilnya? Yang bilang muncul dua itu di mana? Apabila ada orang berkata kepadamu bertemu dengan Mesias di sini atau Mesias di sana, jangan kau percaya. Kenapa Yesus melarang percaya kepada orang yang mengaku Mesias ini? Kenapa? Karena dia Mesias asli atau Mesias palsu? Tadi kamu bilang ada dua kan? Di mana satu lagi? Mesias palsu, koclo. Kamu nggak malu kau. Nggak pernah kitab loh. Masalahnya. Kau nggak malu. Kau tidak malu pakai nama anak Medan. Otakmu begitu. Kamu yang nggak malu. Otakmu itu kayak otak kecoa. Otakmu itu otak kecoa. Tahu kecoa itu? Kau tahu kecoa itu? Kerjanya cuma jilat liurnya sendiri. Yang sudah dibuang itu jilatnya lagi, itu kecoa. Bekicot itu namanya. Ya, ini diskusi kita kan. Diskusi tapi pakai otakmu dong. Gak ada ilmu saya turunin. Kau lagi menghadapi manusia. Kau tidak menghadapi jemaat gereja. Manusia loh yang kau sedang hadapi. Bang Suma, paham kau? Kau tidak sedang menghadapi jemaat gereja. Kau lagi menghadapi manusia. Namanya Bang Suma, bukan jemaat gereja. Manusia ini yang sedang kau hadapi. Maka kalau kau menghadapi manusia, bedakan dengan kau menghadapi jemaat di gereja. Paham?
Kalau kau menghadapi manusia, yang harus kau kedepankan itu logika, akal sehat. Jangan kau anggap semua orang itu jemaat gereja, jangan. Kalau di gereja boleh. Manusia melahirkan Tuhan, boleh di gereja. Kalau di sini enggak bisa. Enggak bisa. Ya, kalau nak diskusi di sini jangan cuma modal congor, sombong, angkuh, tapi on. Pakai otakmu kawan. Otak harta yang paling mahal yang kau pakai, otak akal. Ya, sebelum ke OTN yang lain, mohon di follow ya akun Akang Satria yang ini buat cadangan teman-teman. Udah habis akunnya nih. Gurunda aja 22 akun habis semua itu. Sampai bikin baru lagi. Minta di follow ya teman-teman ya, akun Akang Satria yang digedein. Bang Tio, selamat malam Bang Tio. Tio. Tadi Oh, kepental aku, ya Allah. Ya. Jaringan Ya. lanjut. Bang Aldo, selamat malam Bang Aldo. Dibuka mute-nya Bang. Bang Aldo. Oh Bang, selamat malam. Ya, dari Kristen Bang. Bang, dari Kristen Bang. Ya Bang, betul. Mau belajar Bang? Ya, Bang Aldo. Pria sejati Muslim apa Kristen? Pria sejati. Iya, halo Bang. Iya Bang. Ya, Kristen Bang. Iya, saya Kristen Bang. Oh, baik, silakan kalau mau berdiskusi ya. Ya, sekali lagi teman-teman silakan di follow akun Akang Satria ya, biar ada cadangan buat live ya. Karena sekarang udah riskan ya, udah ini banget. Pasti kena rungkat terus. Silakan Bang Pria Sejati. Oi, Pria sejati nih baik loh kalau dia diskusi, Kang. Semoga dia akan dapat hidayah. Silakan. ya, atau Bang Aldo mau bertanya dulu, silakan Bang Aldo, katanya mau belajar barusan. Bang Aldo? Ya, siap Bang. Aku Kristen, tapi aku pengen belajar karena aku banyak nonton YouTube Bang Juma gitu. Ya, silakan Bang, bertanya aja. Iya Bang Aldo, saya juga sama seperti itu. Wah, ini mungkin gara-gara si RK nih kemarin nih, aduh. Bang, saya izin, Keren, saya keren. izin Bang, izin turun dulu Bang, baterai saya tinggal 7. Nanti Iya, Bang. saya boleh belajar lagi Bang. Siap, Ya, siap. jangan lupa Silakan. kalau udah ready kirim KTP-nya ya. Iya Kang gitu, siap Kang. Oke, Bang Aldo mungkin juga barengan lah nanti ya. Ini gara-gara guru Unda nih sama si RK, jadi banyak yang pengen syahadat nih. Aduh, gimana Kang Dito? Ya biarin aja RK sendiri. Berarti salam doa Kristus ini yang membuat mereka ini ya. Emang pingin guru Unda the best tahu. kalau bikin ini tema. Ya, Bang Aldo. Bang Aldo atau Bang Pria Sejati dulu, silakan bertanya. Pria Sejati. Iya Bang, makasih Bang. Ya. Iya, dari Bang Zuma tadi yang dijelaskan, ya paling pertanyaannya sekitar mengenai Mesias tadi Bang ya. Adanya Mesias palsu yang dibacakan oleh Bang Zuma. Dan tadi mungkin teman yang satu tidak bisa menjawab gitu ya. Singkat aja sebenarnya kalau yang tertulis itu ya betul, yang dibacakan Bang Zuma itu ya itu nasnya, nggak bisa ditolak lagi, nggak bisa dirubah Bang. Betul. Naik lagi nih si kucing. Kamu kalau berdiskusi saudara, Anda kan sudah dewasa tuh, udah tua, udah hampir mati.
pakailah akal. Santai, diskusi santai. Iya, santai tapi kan kita mengedukasi orang banyak. Pemikiranmu sama pemikiran saya beda. Iya pasti beda lah. Beda. Makanya Iya pasti jangan beda kau dong. paksakan aku menurut Pasti beda. kehendakmu. Pasti beda. Maka kemudian kalau kita punya Makanya keyakinan jangan kau beda, paksakan aku agama menuruti kita beda. kehendakmu, Juma. Saudara, maka standar yang harus kita gunakan itu akal. Setuju nggak? Keyakinan kita beda. Betul. Maka karena itu, maka yang harus kita kedepankan dalam berdiskusi ini akal, betul? Akal itu jangan dipaksakan satu pendapat samamu. Saudara, yang kita pakai akal. Pendapat itu ada uraian dari akal, serpihan akal. Kamu bilang serpihan Yesus cahaya itu, dari Tuhan. Dengar dulu, kamu bilang Kristus itu ada dua. Di mana dalilnya? Kristus palsu dan Itu Kristus kan di akhir asli. Zaman, udah saya bilang Kok tadi. akhir zaman? Itu Kamu yang baca datang. Matius 24 itu kan tentang akhir zaman. Berikutnya ada akhir zaman. Saudara. Makanya saya bilang kamu pakai nggak paham otakmu. Alkitab Juma. Pakai otakmu dulu, pakai otakmu tuh dulu. kan, pakai otakmu katanya, main otak-otak. Lah, kan memang harus pakai otak. Jadi harus pakai apa rupanya? Santai, santai, jangan Iya, stres, santai tapi berotak. Iya berotak, jangan Jangan dipotong dulu anak Medan jangan dipotong dulu satu-satu. Begini saudara, dengarkan saya. Pakai otakmu, jangan kau pakai biji pelermu untuk diskusi dengan saya. Paham? Makanya Dengarkan kalau saya. orang ngomong itu dengarkan, jangan dengarkan. congong aja Itu terus. kau pintar. Dengarkan dan sanggah nanti penjelasan saya. Oke, nanti saya sanggah kamu diam, jangan ngomong. Oke, tapi kamu harus menyanggahnya dengan data dalil, bukan cuma omon-omon. Jangan kau ikuti pola yang ada di gereja, oke? Dengarkan. Oke, tenang. Dengar. Ketika murid Yesus datang kepada Yesus dan muridnya bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Apa kata Yesus? Tanda kedatanganku, baca nomor 27. Seperti kilat yang memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kedatangan aku, anak manusia. Demikianlah nanti kedatangan aku, anak manusia. Baca nomor 29. Tanda-tanda ini akan menyertai ketika aku yang datang. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit akan bergoncang. Anak manusia akan, tanda ini akan muncul, yaitu anak manusia akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat aku. Itulah tanda-tanda kedatanganku. Oke, boleh saya tanggapi. Oke, silakan. Itu ceritanya tentang akhir zaman, Dinda. Yes, betul. Ya udah. Jadi kalau dengarlah. dengar dulu, dengar. Kamu ngomong saya dengar. Kan belum selesai. Oke. Kan belum selesai. Nah, jadi Yesus mengatakan tanda kedatanganku yang tadi. Dan kalau itu terjadi, maka itulah tanda akhir zaman. Kalau terjadi, misalnya hari ini, hari Selasa, Yesus katakan itu, dan terjadinya ternyata hari Rabu, berarti akhir zamannya besok, hari Rabu. Tidak menunggu ribuan tahun ke depan. Kapanpun, kalau saya sudah datang, maka saat itulah akhir zaman itu. Bukan menunggu 1000 tahun, 2000 tahun, 4000 tahun. Kapanpun. Besok kalau saya datang dengan membawa tanda itu, maka besoklah akhir zamannya. Bukan menunggu 2000 tahun, 3000 tahun, 4000 tahun. Kapanpun saya datang, pasti itu tanda akhir zaman. Kenapa? Bintang berjatuhan, coy. Matahari menjadi gelap, coy. Bulan tak bercahaya, coy. Kuasa langit berguncang, coy. Maka ketika aku yang datang, maka itulah tanda akhir zaman. Tapi kalau bukan aku yang datang, cuman selonong boy aja ngomong, aku bertemu dengan Kristus di situ loh. Aku bertemu dengan Kristus di padang gurun loh. Aku bertemu Kristus dalam penjara loh. Tapi tidak ada tanda-tanda itu. Jangan kamu percaya. Oke, pertanyaan saya. Sebelum akhir zaman, apa tanda-tandanya yang dikasih Tuhan Yesus? Akhir zaman. Matahari menjadi gelap. Bulan tak bercahaya. Oke, hanya kuasa-kuasa langit berguncang. Bintang-bintang berjatuhan. Yang utamanya, Anak manusia akan nampak di langit.
akan nampak di langit, manusia semua akan menatapnya, dan Itu manusia di bumi kamu, akan meratap. Juma, Tuh. kamu belum pandai ilmu Alkitab. Baca ayat 31-nya, 31. Dia mengatakan tanda-tanda itu sudah jelas bahwa akan menyertai dia. Pertanyaannya adalah ketika Paulus mengaku bertemu dengan Baca Kristus. ayat 31. Dengar. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus, apakah tanda itu akan datang? Apakah tanda itu ada? Ada enggak? Kan udah saya bilang baca ayat 31. Matius 24 ayat 31 baca. Kamu akan semakin itu berat. tanda-tanda awalnya. Kamu akan semakin berat. Pertanyaan saya, apakah sudah ada tiupan sangkakala pada saat itu? Itu tanda akhir zaman yang utama. Iya, makanya dungu, dongo, bahlul, tolol. Itu kamu tolol. Kalau aja. tanda-tanda itu Tiba tolol, di sudah ada. Kamu turun dulu. Habis itu kamu naik lagi. Turunin Kamu aja, turun dulu. turunin Kamu aja. turun dulu, dongo. Kamu dongo. Moderator. Tanda-tanda itu akan menyertai aku. Kalau aku yang datang hari Selasa, maka hari Selasa itu adalah akhir zaman. Kalau aku datang hari Jumat, maka hari Jumat itulah akhir zaman. Kalau aku datang hari Minggu, maka hari Minggu itulah akhir zaman. Kenapa? Karena kalau aku yang datang, pasti diikuti tanda-tanda tersebut. Apa itu? Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, kuasa langit berguncang, bintang-bintang berjatuhan. Kalau aku datang, otomatis itulah akhir zaman. Tapi kalau bukan aku yang datang, cuman ngomong-ngomong, aku bertemu dengan Kristus di pohon loh. Aku bertemu dengan Kristus pada saat aku ke Damsik loh. Aku bertemu dengan Kristus pada saat aku tidur loh. Jangan kau percaya, itu bukan aku. Karena kalau aku datang, itu akhir zaman. Begitu bahlul, dompala, lemak. Udah capek saya menjelaskan samamu, masih juga memperbodoh diri. Ya, Bang Pria mau bertanya, silakan Bang Pria. Dibuka aja mute-nya, Bang. Ya, tapi jangan dungu kayak yang tadi itu ya. Iya. Dikasih kesempatan berapa kali masih tetap memperbodoh diri. Seakan-akan telinganya nggak ada. Semakin dia bebal kayak gitu, semakin benar Al-Quran. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu, dan buta. Ya, silakan saudara, silakan. Ya, silakan Bang Pria. Dibuka mute-nya Bang Pria. Di follow dulu ya akun Kian Santang ya, biar ada cadangan. Oke Bang, oke, makasih Bang. Itu nggak ada pertanyaan yang ingin saya mau sampaikan ke Bang Zuma, karena Bang Zuma itu menerangkan tentang nas Alkitab yang ada di dalam Matius tadi, nggak ada. Jadi saya pikir nggak ada yang perlu dibantah di situ Bang. Yes. Jadi menurut saudara nih, menurut Yesus, kan Yesus sudah bocorin tuh tanda-tanda kalau aku yang datang begini. Nah, kalau ada yang datang mengaku Mesias, mengaku Kristus, tapi tanda itu tidak ada. Pertanyaan saya, apakah Yesus mengajarkan untuk percaya atau jangan percaya, Bang? Kalau belum datang jangan percaya Bang. Nah, yang datang kepada Paulus, apakah percaya atau jangan percaya? Oke. Narasinya dengan Paulus Bang, dengan tanda yang Abang sampaikan tadi, bukan tanda untuk akhir zaman Bang, atau tanda itu akan terjadi gempa ataupun bulan akan tidak bercahaya lagi. Tetapi yang datang kepada Paulus itu karena berupa cahaya Bang, untuk membuat Paulus menjadi tobat atas perilakunya yang jahat, membunuh orang-orang pengikut Yesus pada zaman itu. Begitu, Kata Bang. Yesus percaya atau jangan percaya? Kaitannya dengan yang pertama Bang, nggak ada sebenarnya Bang. Loh,
Yesus menjelaskan tanda-tanda kedatangannya supaya murid-muridnya bisa membedakan antara yang datang itu dirinya atau bukan dirinya. Kok jadi linglung semua? Kan murid bertanya, apa tanda kedatanganmu? Kata Yesus, tanda kedatanganku bla 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 bla. Nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata Mesias di sini, Mesias di sana, kata Yesus, jangan kamu percaya. Itu bukan aku. Sebab kalau aku yang datang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan kalau aku yang datang. Nah, kalau bukan aku yang datang, tanda-tanda itu tidak ada. Jangan kamu percaya. Tapi Kristen mencoba untuk melilit lidah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, kata Quran. Mereka orang kafir itu ingin menipu Allah, ingin menipu orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Itu fakta, itu real. Seakan-akan kalian itu pikun, padahal jelas sekali tertulis di kitab kalian sendiri. Jadi apabila ada orang berkata, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu. Bolak-balik itu ceritamu cuma. Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah berkata kepadamu. Terlebih dahulu aku sudah katakan kepadamu, apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kedatangan anak manusia, aku. Jadi yang tadi itu jangan kau percaya. Nah sekarang kenapa Kristen jadi percaya? Halo Juma. Ya. Halo. Iya. Tadi kau bilang kan, bukti kedatangan Yesus itu ada satu narasinya, bintang berjatuhan. Yes. Sekarang kalau kau ahli dalam Alkitab kami, seperti bisanya bintang jatuh? Ya, kenapa jadinya pertanyaannya kayak begitu? Maksudnya bintang berjatuhan itu seperti apa? Iya, bintang jatuh. Bintang sekarang di Alkitab itu Juma, kau bilang bintang berjatuhan, bisanya bintang jatuh ke bumi? Itu tertulis demikian, kawan. Iya, tertulis nggak? Artinya tertulis nggak kayak begitu? Tapi kok ahlinya? Tertulis nggak begitu? Sekarang tertulis tidak begitu. Tertulis tidak begitu. Kutanya dulu. Sekarang kau terangkanlah dulu apa maksudnya kenapa bintang kamu tanya ke saya? Itu makna sebenarnya atau makna? Makna sebenarnya dong. Makna sebenarnya dong. Oke, makna sebenarnya. Makna sebenarnya. Ya, terus? Jadi kutanya dulu kau, Bang Juma yang pintar. Maksudnya bisanya bintang jatuh ke bumi? Apakah di situ dikatakan jatuh ke bumi? Jangan kau tanya, jawab dulu aku Juma. Bisanya bintang jatuh ke bumi? Apakah di situ tertulis jatuh ke bumi? Kok jadi nanya? Kau maksud bintang berjatuhan tuh? Apakah di situ dikatakan jatuh ke bumi? Mananya kau ini? Punya kau jadi? Kenapa kau larikan jatuhnya ke bumi, Dongo? Bukankah bintang itu jauh lebih besar daripada bumi? Kan kau kan saya mengatakan apa yang tertulis di situ. Itu tertulis. Saya mengatakan apa yang tertulis di situ, Dek. Bintang-bintang akan berjatuhan. Mana jatuh di buminya, mana, Dek? Kau jangan tambah-tambah dalil kitabmu, Dek. Bintang-bintang berjatuhan. Bisanya bintang berjatuhan? Iya, dalilnya begitu. Juma, kau jagonya bahas-bahas Alkitab bantah-bantah itu aja kemampuanmu cari koin. Banyak kali gayamu. Jadi, moderator, dalilnya begitu, Nyet. Dalilnya begitu.
Kenapa kau jadi protes ke saya? Tertulisnya begitu. Bintang-bintang berjatuh. Harusnya kau tertawakan itu Bibelmu. Kalau kau anggap itu salah. Jangan kau tanya ke saya, kuclu. Untung dia nggak tulis di situ. Biji peler pendeta pada berjatuhan. Untung nggak tertulis kayak begitu. Saya baca apa yang ada. Jadi Yesus mengatakan, oh itu sudah sopan kali kepada binatang. Sudah sopan kali itu. Jadi ketika dikatakan bahwasanya domba itu apa? Macet. Malu. Kau sendiri yang mau mengatakan dirimu domba pada serigala. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwasanya apabila ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di situ, jangan kau percayakan perintahnya. Nah, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, kenapa ente percaya? Padahal nasihat Yesus jangan percaya. Ketika Muhammad membilang kalau ayah di Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, sesungguhnya Nabi Muhammadku, Nabi Muhammadku mengatakan Nabi Isa-ku tidak disalib. Yang disalibkan itu orang yang diserupakan dengan mereka yang menyalib. Itu yang sedang kita bahas. Sayangnya hostnya tidak kasih tema. Ayahku dan ayahmu ada di neraka. Ayahku dan ayahmu, ayahku dan ayahmu. Bah, parah kali. Itu kan perkataan Muhammad tentang ayahnya sendiri. Tema kita apa, Cak Kangkung? Hah? Ya itu dulu kau bantah. Bisa nggak kau bantah itu kalau Bapak Muhammad itu nggak di dalam neraka? Dongo. Paman itu juga kalau orang Arab manggilnya Abah. Iya Abah. Ponaan-ponaan saya manggil saya Abah. Sementara Nabi Muhammad itu mengatakan Abah. Abah yang dimaksud di situ ya Abu Jahal, Abu Janda dan Abu Lahab. Parah si kuclu. Sosokan bahas al-Islam, Bible nggak paham, larinya ke Islam. Ya Bang Pria. Udah 8 oten Gurunda, nggak ada yang jujur itu, mental semuanya. Nah, itu dia, berat, tapi goyah. Hati goyah, pikirannya goyah. Pasti. Kenapa saya agak keras? Karena kalau saya lembut-lembut semakin memperbodoh diri kalian. Renungkan apa yang saya sampaikan itu. Renungkan. Renungkan. Adakah Kristus mengajarkan makan babi? Ada. Adakah Kristus mengajarkan kemudian jangan bersunat? Ada. Ada Yesus mengajarkan itu? Enggak ada. Berarti Kristus mana nih yang datang kepadamu? Kok pola ajarannya berbeda? 2000 tahun loh kalian. 2000 tahun terjerat oleh Kristus itu. Kalau ternyata bukan Kristus yang kalian sembah itu penyesatnya, dan bukan Kristen ini orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu itu, tolong tunjukkan siapa orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu. Ada selain Kristen? Tunjukkan kepada saya Kristen di luar Kristen yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus. Di luar Kristen ada? Nggak ada, Paman. Nggak ada. Berarti yang diusir di dalam Matius 7 nomor 22, 23 itu siapa? Kristen, Paman. Kristen. Siapa lagi? Udah terang kayak begini kawan. Kalian terlalu ego. Meskipun kalian itu sudah terlanjur Kristen, tapi kan masih ada masa-masa di mana kalian dikasih kesempatan untuk berpikir, merenungi apa yang disampaikan Bang Sume ini salah.